Guys, ini kan udah pemilu kada nih. Dan banyak banget nih pemilu-pemilu yang udah dari yang udah-udah gitu ya. Kan kalian pasti sering banget dengar istilah serangan fajar. Atau sebenarnya serangan fajar ini adalah istilah lain dari politik uang. Nah, buat kalian mungkin yang udah sering denger gitu ya, terus kalian bingung apakah sebenarnya politik uang ini boleh atau lumrah atau udah menjadi budaya, jadinya udah terbiasa dengan dosa-dosa itu gitu ya. Langsung aja aku mau ngajak kalian buat kita berbincang langsung bersama dengan Pak Agus. Selamat siang Halo, selamat Bapak. siang, Mbak. Nah Pak, ini kita mau ngomongin politik uang nih Pak. Serangan fajar khususnya sekarang nih lagi di musim-musim pemilu gini. Ya, Sebenarnya itu gimana sih Pak? ya sebenarnya bicara sejarahnya ya dulu sebenarnya ketika kita terjadi pemilu di tahun 55 sebelum Orde Baru nggak ada itu namanya Serangan. politik uang, Heeh. serangan fajar, apapun namanya itu karena lebih banyak masyarakat justru yang mendorong calon-calonnya itu bahkan membiayai mereka Oke. calon-calonnya. Heeh. Tapi ketika terjadi transisi menuju Orde Baru, kemudian sampai sekarang terjadi pemilu serentak, Mm-mm. baik pileg, pilpres atau pilkada, para calon justru sepertinya tidak percaya diri Oke. untuk membranding dirinya sehingga eh, terjadi perubahan kultural gitu ya yang menurut saya justru cenderung merusak. Oke. Karena untuk mendapatkan suara mereka justru mempersenjatai diri dengan uang untuk seperti ya membeli suara dari masyarakat Mm. menggunakan tim dan lain-lain ya. Jadi eh, pada akhirnya itulah yang seperti sekarang kita lihat. Ada serangan fajar, ada Mm. serangan duha, ada serangan Mm. asar gitu ya. Banyak sekali karena menjelang pemilu Pemilu. atau menjelang bahkan pemungutan suara itu pasti ada tim-tim yang berusaha untuk mempengaruhi masyarakat yang punya hak suara gitu untuk memilih salah satu calon. Nah, Oke. sebenarnya serangan fajar ini hanya satu fase. Mm-mm. Hanya satu fase bagi para calon untuk meraih suara. Nah, sebelumnya bahkan ketika pada tahap pencalonan Mm. biasanya mereka juga sudah mengeluarkan biaya Oke. untuk Heeh. membranding diri Ya. misalnya ketika belum dipilih atau belum diusung oleh salah satu partai atau beberapa partai koalisi misalnya, mereka biasanya akan membranding diri dengan misalnya memampang nama bakal calon Mm-mm. wali kota, Mm-mm. bakal calon bupati, gubernur dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar dilirik oleh partai, Oke. agar didukung oleh partai. Nah, nanti ini kan sudah mengeluarkan biaya nih, Ya. bikin spanduk dan lain-lain. Nah, nanti ketika mau dilamar atau mau melamar partai, mereka harus yang membayar. Mm. Itu yang disebut dengan mahar politik. Oke. Dia harus membayar partai agar partainya mau mengusung dia. Karena kan Mm-mm. calonnya banyak Mm-mm. nih. Mm-mm. Dan partai pasti akan memilih mana kira-kira yang elektabilitas calon ini tinggi. Ya. Jadi siapapun nanti yang akan dipilih ya pasti akan diperhitungkan itu juga. Belum lagi nanti ketika pas pungutan suara, Mm. kemudian mengawal suara yang sudah dicoblos oleh para pemilihnya agar tidak berkurang. Oke. Nanti mulai dari tingkat desa misalnya, kemudian ke kecamatan, Mm. bahkan ke kota, kabupaten, bahkan ke provinsi. Nah, itu harus dikawal oleh timnya. Kalau enggak nanti bisa berkurang. Oke. Nah, ketika sudah sampai KPU pusat diumumkan, itu juga akan mengeluarkan biaya untuk apa? Kalau ada peluang terjadi kecurangan, dia harus mengawal ke Mahkamah Konstitusi. Mm. Butuh biaya lagi, apa biaya biaya untuk pengacara dan lain-lain ya. Ya. Itulah kenapa kemudian demokrasi kita dianggap demokrasi yang mahal karena Mm. biayanya sangat tinggi Mm-mm. gitu. Nah, itu yang resiko yang ditanggung buat para calon. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah Pak, kalau di bukunya Paradoks Indonesia sendiri kan presiden terpilih kita nih Prabowo itu sempat ngomong juga nih Pak, kalau demokrasi kita tuh demokrasi yang punya uang. Mungkin tadi Bapak juga sempat mention kalau ya demokrasinya kalau mau mencalonkan gitu ya mahal gitu. Ya. Itu benar berarti sekarang, dan itu berarti diawali dari yang tadi Bapak bilang kepercayaan diri dari si calon itu Ya, sendiri apa gimana Pak? ya. Jadi memang bahkan Kemendagri sendiri ya Mm. itu pernah mengeluarkan informasi bahwa untuk menjadi kepala daerah di level kota kabupaten itu bisa sampai 50 miliar biayanya. 50 miliar, oke. Belum lagi nanti ketika levelnya provinsi.
Karena kan lebih besar lagi cakupan wilayahnya, otomatis suaranya juga yang harus dalam tanda kutip dibiayai untuk mengeluarkan alat peraga kampanye dan lain-lain itu akan semakin besar. Itu nilainya mungkin bisa sampai 100 miliar gitu ya. Minimal itu. Bahkan bisa lebih. 50 miliar Bahkan bisa lebih. Kalau misalnya kompetitornya juga sangat ketat gitu. Nah, itu yang kemungkinan akan terjadi, dan itu informasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi bisa saja di lapangan sekarang dengan situasi yang berbeda, kompetitornya mungkin dalam satu daerah itu bisa lebih dari 2 atau 3 pasang gitu ya. Artinya biaya yang dikeluarkan akan juga semakin besar juga gitu. Nah, ini yang resiko yang memang harus ditanggung gitu ya. Nah, menurut saya ini memang tidak mudah bagi calon yang tidak punya uang. Nah, itu dia yang Pak yang mau aku tanyain juga sebenarnya. Ya, tidak mudah untuk calon yang tidak punya uang. Tapi sekali lagi seringkali hal-hal yang seperti ini kan bukan berarti harus ditanggung sendiri gitu ya. Kalau menurut saya tentunya harusnya menurut saya negara juga harus bertanggung jawab untuk mengeluarkan biaya. Kalau tidak salah dulu ada penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengeluarkan riset soal pembiayaan politik. Saya agak lupa jumlahnya, satu suara itu di nilainya berapa, mungkin antara 15.000 atau 20.000 per suara gitu dari jumlah kemenangan yang diperoleh dari pemilu tahun sebelumnya. Nah, itu yang akan disupport oleh negara. Tapi rasanya itu belum terjadi karena ya belum sampai, mungkin biayanya masih 5.000 atau 10.000 gitu sekarang ya. Saya agak lupa jumlahnya. Nah, kenapa kemudian itu diberikan biaya? Agar apa? Biar tidak ada penyumbang gelap yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena berdasarkan peraturan KPU itu kan ada batas sumbangan yang bisa diterima. Kalau Pileg dan Pilpres kalau tidak salah itu, kalau personal itu sekitar 2,5 miliar sumbangan yang sah gitu. Kalau atas nama institusi, perusahaan atau organisasi itu kalau nggak salah 25 miliar. Jadi itu maksimum, di atas itu tidak boleh diterima. Nah, kalau untuk pilkada sekarang itu kalau tidak salah personalnya sekitar maksimum 75 juta kalau tidak salah. Kemudian yang personalnya perorangan itu 700 atau 7,5 juta. Saya agak lupa ya, ada peraturan KPU-nya. Nah, sekali lagi tujuannya itu sebenarnya untuk meminimalisir penyumbang gelap. Karena kalau penyumbang gelap, khawatirnya kan nanti ada tuntutan kompensasi kalau yang bersangkutan atau yang sudah disumbang ini itu menagih. Kan tidak, ya no freelance ya. Tidak ada makan siang gratis. Orang mau menyumbang dengan jumlah yang besar, tentu harapannya setelah orang yang didukung ini menang, itu dia mau memberikan sesuatu, bisa dalam bentuk kebijakan, proyek dan lain-lain. Nah, ini yang mau diatur oleh pemerintah, tapi memang sayangnya jumlahnya masih belum mencapai itu. Itulah sebabnya banyak calon, banyak partai yang seringkali itu tidak akuntabel dan transparan soal laporan dana kampanyenya. Seringkali begitu, karena sulit dipertanggungjawabkan. Kalaupun ditaruh jumlahnya lebih, kan nanti jadi pertanyaan sama Bawaslu gitu, sama KPU gitu. Jadi ini seperti masih ada ruang-ruang gelap yang coba untuk disiasati oleh calon atau partai politik tertentu, sehingga pada akhirnya yaitu demokrasi di kita itu satu tidak hanya mahal, tapi juga seringkali bekerja di ruang-ruang gelap gitu. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini. Nah, berhubungan dengan itu Pak, kan berarti yang bisa memimpin sampai saat ini, karena tadi peraturannya mungkin belum bisa direalisasikan dengan baik gitu ya.
Berarti pemimpin-pemimpin kita ya yang punya uang aja. Terus Pak, kalau yang berhubungan dengan yang punya uang, hubungannya dengan integritas itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Pak? Atau gimana nih? Ya, tentunya sangat berpengaruh dan sayangnya saat ini itu demokrasi yang mahal tidak hanya bekerja di pileg, pilpres atau pilkada, bahkan sudah ke level desa gitu. Oke. Karena desa juga kan modelnya pemilihan langsung Iya sih. dan itu harus dapat dukungan rakyat gitu. Maksudnya warga yang ada di desa itu. Dan untuk mendapatkan dukungan itu juga harus mempengaruhi dalam tanda kutip warganya agar memilih dan kecenderungannya sekarang seperti miniatur kabupaten kota atau miniatur negara desa ini seringkali juga ada politik uang, serangan fajar dan lain-lain kepada warga desa apalagi menjelang pemungutan suara tuh biasanya ya banyak warga yang keliling untuk mempengaruhi tetangga-tetangganya memilih dia gitu. Nah, kaitannya dengan integritas tentu ini sangat berpengaruh ya. Nah, sangat berpengaruh karena sekali lagi kalau pemberi sumbangannya itu tidak transparan, tidak by name by address gitu ya. Khawatirnya sekali lagi itu akan mempengaruhi integritas dia karena dia seperti menanggung beban atau menanggung hutang bahwa dulu saya pernah dibantu sama yang bersangkutan sekarang dia minta proyek pengadaan barang dan jasa misalnya proyek jalan dan lain-lain dia akan nagih tuh saya udah mengeluarkan uang misalnya ratusan miliar atau bisa jadi triliunan gitu untuk membantu pemenangan terus saya nggak dapat apa-apa nanti saya bongkar loh. Nah itu akan berpengaruhnya ke situ belum lagi proyek izin-izin ya misalnya izin pembukaan lahan gitu izin pertambangan itu kan juga satu hal yang saat ini masih belum transparan pengaturannya belum terlalu ketat dibanding pengadaan barang dan jasa yang kita sudah bisa lihat di pengumuman di LPSE gitu ya sarana pengadaan secara elektronik kalau izin-izin kuasa pertambangan kemudian izin pembukaan lahan seringkali itu ya bekerja di ruang-ruang gelap yang kita sendiri tidak tahu sebenarnya izin ini sudah melalui prosedur yang tepat atau tidak melalui misalnya analisis dampak lingkungan atau belum atau AMDAL gitu ya. Nah ini kita tidak tahu seringkali juga ada peta lahan yang bertumpuk antara satu perusahaan dengan perusahaan lain bahkan punya warga itu bertumpuk gitu. Jadi seringkali itu terjadi semacam sengketa antara masyarakat gitu atau warga dengan perusahaan yang pada akhirnya bentrokan fisik gitu. Nah itu sumbernya karena tadi izin-izin kuasa pertambangan dan lahan itu tidak transparan dan kami beberapa kali sebenarnya juga pernah melakukan riset soal ini gitu menjelang pilkada, menjelang pemilu presiden atau pileg seringkali banyak izin-izin itu diobral. Karena ya itu tadi biar calon itu terutama yang incumbent itu bisa mendapatkan modal politik membiayai kampanyenya dan lain-lain itu jadi ya seringkali itu apalagi sekarang nih pilkada ya incumbent yang calon-calon yang itu dia adalah incumbent biasanya dukungannya akan lebih banyak dari perusahaan-perusahaan apalagi selama dia menjabat hubungannya dijaga betul dengan istilahnya penyandang dana politiknya gitu. Jadi biasanya akan jadi lagi biasanya sih. Berarti ini udah mendarah daging ya Pak berarti ya. Maksudnya kan kayak jadi turun menurun udah jadi budaya aja gitu ke bawah-bawah. Nah, Pak kalau udah kayak gini tuh sebenarnya gimana ya? Mungkin gak sih bakalan bersih lagi kayak dulu mungkin atau enggak? Ya seenggaknya nggak langsung 100% gitu misalnya udah menurun sedikit lah mengenai si serangan fajar ini atau tadi tukeran kayak seakan-akan kayak gue udah berjasa nih buat lu buat nyumbangin ke lu tapi lu masa nggak ngasih gue proyek dan gitu-gitu tuh itu sebenarnya mustahilkah atau gimana Pak karena mengingat udah mendarah daging gitu. Ya menurut saya sih upaya untuk menuju kebaikan tetap harus tetap dilakukan ya oleh para penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu gitu. Kemudian juga regulasinya menurut saya harus diperketat terutama tadi
soal aturan negara ikut serta membiayai pembiayaan politik. Karena kalau jumlahnya sangat kecil sekali, satu suara dihargai cuma 1.000, ya berat gitu. Karena memang untuk pembiayaan menuju ke sana itu untuk membeli alat peraga kampanye, untuk kampanye di media sosial, kemudian mungkin harus membayar influencer gitu ya, itu juga kan butuh biaya gede. Nah kalau negara biayanya yang ditanggung itu sedikit, saya punya keyakinan ini tidak akan selesai dalam 5 sampai 20 tahun ke depan. Tetap akan menghadapi situasi yang sama gitu. Nah itu yang rasanya akan berat gitu. Nah kalau misalnya mau kita perbaiki, mari kita sama-sama perbaiki untuk kepentingan demokrasi, karena kan pemilu itu diatur dalam konstitusi gitu ya, maka negara tetap harus membiayai secara proporsional. Kemudian pengawas pemilunya juga harus responsif menurut saya ya terhadap laporan-laporan masyarakat terkait dengan money politik atau serangan fajar gitu ya. Kalau bisa Panwaslu atau Bawaslu itu lebih proaktif melakukan pengawasan di lapangan. Waktu-waktunya kapan ya pasti tahu gitu. Sayang sekali sekarang Badan Pengawas Pemilu itu kan lebih mengawasi pada ajang-ajang yang formal. Misalnya ketika ada pemilu yang mengundang dangdutan segala macam, itu baru datang ke situ. Padahal sebenarnya bukan di situ yang paling penting. Itu kan hanya momen-momen tertentu saja yang ya kelihatannya orang meriah, kemudian dibagi-bagi barang. Padahal tidak. Yang sering kali terjadi itu justru di masa yang orang tidak rame-rame, itu mereka datang ke masyarakat membagi sembako gitu ya, atau mungkin trennya mungkin ke depan juga berubah pakai pendekatan money politik yang sifatnya digital gitu ya. Misalnya dengan OVO, GoPay dan lain-lain itu kan sulit terdeteksi. Iya sih, benar sih. Ya. Dan sekarang, kalaupun mau deteksi juga jauh banget, kita harus ke BI checking lah, pokoknya panjang gitu. Nah ini kan yang harus diantisipasi oleh para penyelenggara pemilu. Bawaslu dia harus kerjasama dengan OJK, harus dengan BI gitu, melihat tren sebenarnya sejauh mana nih ada peningkatan jumlah transaksi keuangan digital gitu. Nah ini saya kok belum melihat ada upaya dari Bawaslu melaporkan misalnya, atau ada kerjasama dengan mungkin bisa jadi dengan PPATK juga mempublikasi selama pemilu ini ada gak kenaikan transaksi di situ. Nah ini yang belum kelihatan. Belum lagi ada pakai pendekatan cryptocurrency. Itu juga luar biasa gitu. Itu bahaya sih. Dan sulit sekali terdeteksinya karena kan transaksi cryptocurrency ini kan memang tingkat kerahasiaannya justru yang tinggi di situ. Makanya banyak orang yang senang bermain cryptocurrency karena tingkat kerahasiaannya tinggi. Nah ini sulit terdeteksi. Sip. Pak, ini aku mau kita beralih nih. Balik lagi nih, kita mengacu pada buku yang dikeluarkan Paradoks Indonesia. Itu ada yang ngomongin tentang manipulasi kotak suara. Itu emang tadi kan ya Pak, maksudnya kayak Bawaslu, KPU dan segala macam. Itu kan kotak suara kan sebenarnya hal yang sangat krusial gitu loh. Masa mungkinkah Pak manipulasi kotak suara ini masih dilakukan dan terjadi gitu? Ya, menurut saya selalu saja potensi itu ada. Makanya para calon umumnya itu mengawal kotak suara. Ketika sudah digembok misalnya, ya para saksi itu harus mengawal kotak suara ini dari tiap level tingkatan ke KPU pusat gitu. Kalau tidak, itu akan buka di jalan. Jadi jangan beranggapan kadang-kadang kita nggak mungkin itu dibuka. Iya, kalau ngelihatnya di perkotaan iya gitu. Coba di pedesaan atau yang mungkin kayak di Papua gitu ya, yang dari tempat pencoblosan ke misalnya ke KPU-nya itu jalannya berliku-liku, khawatir soal keamanan, mungkin ada bukan soal gerakan separatis lah, katakanlah binatang yang berbahaya gitu kan, itu juga kan harus dikawal. Nah kalau tidak dikawal itu mungkin
yaitu potensi dibuka di tengah jalan, ngerubah kotak suara surat suara itu terjadi. Belum lagi kalau daerah-daerah yang sifatnya kepulauan, jangan jauh-jauh ke Kalimantan atau ke Aceh lah, di Pulau Jawa saja misalnya ke daerah Madura di Kabupaten Sumeneb, itu kan mereka berpulau-pulau tuh. Kotak suaranya kan otomatis harus dibawa sama ini ya perahu gitu menuju ke sana. Nah kalau itu tidak dikawal kotak suaranya, masing-masing saksi dari partai atau calon misalnya itu tidak mengawal kotak suara itu di tengah laut bisa diganti, bisa diubah gitu. Berarti kalau mau ngawal itu berarti harus dari kitanya gitu Pak. Maksudnya kan harusnya udah ada orang yang ditugasi dari, maksudnya itu kan kesadaran aja gitu. Ya, Maksudnya ya. kayak kerjanya Nah. harusnya berintegritas aja gitu. Betul. Nah, integritas ini yang mahal biayanya. Maksudnya biaya ini soal keberanian kita untuk jujur gitu ya, berani mengatakan tidak boleh menerima suap gitu atau godaan dan lain-lain, gratifikasi misalnya dari para anggota Bawaslu misalnya. Nah, itu kan berat ya. Iya sih, aku juga dengar tadi kayaknya mereka pun sebenarnya takutnya juga Pak, karena bisa jadi ada ancaman. Betul. Mungkin gitu Nah, ya. itu, Jadi mereka yang membahayakan diri mereka sendiri, jadi mau nggak mau ya udah mau gimana lagi gitu kan ya. Iya, belum lagi ya tadi ancaman kan ya punya keluarga dan lain-lain ya. Kalau yang ancaman mungkin biasanya selalu ada, tapi yang agak menggiurkan kan godaan uang tadi. Iya benar. Bagaimana merubah Itu dia Pak. Ini pertanyaan terakhir dan menjadi penutup kita Pak. Kita nih sebagai masyarakat kan yang paling incarannya yang paling bagus gitu loh untuk si para calon pemimpin ini memberi serangan fajar itu. Ya. Kira-kira serangan fajar tuh harusnya kita tolak mentah-mentah atau kita ambil aja, karena kan anggaplah kayak ini berkah, tapi kan gua nggak belum tentu nyoblos dia kan, bisa jadi dia nggak tahu, toh nggak ada yang ngeliat juga gitu gue coblos siapa. Atau kira-kira harus diapakankah Pak si serangan fajar ini? Ya, kalau saya sih menyarankan ya lebih baik menolak saja, karena soal pilkada gitu, ini adalah titik awal masa depan kita sebagai masyarakat untuk memilih calon yang benar-benar punya integritas atau enggak. Kalau dari awal dia sudah berani dalam tanda kutip menyuap masyarakat gitu untuk memilih dia, bagaimana nanti kalau dia sudah jadi pemimpin? Nah, jangan-jangan dia nanti ya cuma seminggu ingat sama kita, bertahun-tahun berikutnya dia lebih fokus pada orang yang memberi dia gitu, entah itu gratifikasi, suap dan lain-lain. Jadi yang begini-begini itu yang memang dari awal sudah punya niat buruk, lebih baik jangan dipilih gitu. Perhatikan juga track recordnya, rekam jejaknya gitu, agar kita tidak kena tipu daya. Nah, yang terakhir menurut saya, ketika di kotak suara, ketika perhitungan dan lain-lain kan ada perhitungannya, itu foto, di foto hasilnya untuk memastikan bahwa di TPS Anda itu pada saat penutupan perhitungan suara jumlahnya sesuai ketika nanti dilaporkan di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di tingkat kota atau di tingkat provinsi. Nah, itu adalah cara yang paling efektif untuk mengawal suara kita gitu. Mungkin kita tidak bisa ikut secara fisik kotak suaranya dibawa kemana saja, kapan dibukanya gitu ya. Tapi kalau itu kemudian kita foto, bahkan dulu itu cukup banyak yang membuat kanal-kanal ya atau platform online itu kayak Kawal Suara gitu ya. Itu yang sebenarnya itu juga jadi data pembanding bagi KPU di tingkat kabupaten kota ataupun pusat untuk memastikan ini ada kecurangan atau tidak. C1 ya, form C1 dulu itu. Jadi itu menurut saya penting, dan bagi masyarakat saya mengajak ini 5 menit untuk 5 tahun misalnya. Jadi betul-betul harus hati-hati memilih calonnya seperti apa, jangan sampai kita kena tipu daya, dan pastikan dan punya keyakinan ya bahwa suara kita itu benar-benar berharga buat masa depan kita gitu. Oke, terima kasih Pak Agus. Sebelumnya kita udah ngomongin tentang serangan fajar nih teman-teman. Ingat ya, tadi kata Pak Agus, tolak aja mentah-mentah, itu tuh awal dari nggak ada yang tahu ya masa depannya, mungkin
kedepannya ya namanya juga lagi kampanye, pengen banyak-banyakin suara, ya wajar lah ya baik-baik gitu sama kita. Tapi ingat, jangan cuman kenal dari luarnya aja, tapi kenali dari dalamnya. Pakai waktu kita sebentar aja gitu ya buat ngeriset kira-kira pemimpin yang mau kita pilih nih siapa dan bagaimana gitu track recordnya. Jadi kita bisa menjadi pemilih yang juga berintegritas juga gitu buat memilih pemimpin kita sendiri. Oke teman-teman, kita akan membahas hal-hal lainnya pastinya yang menarik juga, yang seru buat kita bahas. Dan kita pembahasannya sampai sini dulu aja. See you di next episode teman-teman semuanya.